lalu, warga sekitar gedung yayasan tidak mengindahkan jemaat POUK untuk beribadah. Dapat dilihat dari berita-berita tersebut bahwasanya masih ada tindakan dan kejadian rasisme, diskriminasi terhadap orang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Sikap intoleransi ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang serius, mulai dari perpecahan sosial, konflik, kekerasan antar kelompok, serta pelanggaran hak asasi manusia. Padahal seperti yang kita ketahui, tindakan seperti intoleransi dan rasisme agama itu jelas-jelas dilarang dalam hukum. Pertama, dari hukum agama. Dalam Islam, Quran, surat Al-Kafirun ayat 6 bilang, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini ngajarin kita untuk saling menghormati keyakinan orang lain. Dalam Kristen, Matius 22 ayat 39 bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, beda agama bukan alasan untuk saling benci, tapi untuk saling kasih. Kedua, dari hukum negara. Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2 bilang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya. Dan juga Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 pasal 22 ayat 1 bilang setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya itu. Artinya jelas toleransi agama di kampus atau dimanapun salah secara moral dan agama, bahkan melanggar hukum negara. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan menguji apakah sikap intoleransi beragama juga terdapat di kampus Universitas Borneo Tarakan, khususnya di Fakultas Ekonomi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, di sini kami melakukan 2 metode pengumpulan data, yaitu melalui proses wawancara dan juga melalui penyebaran kuesioner. Yang pertama, yaitu kami akan melakukan proses wawancara kepada 3 mahasiswa di Fakultas Ekonomi dari latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian kami akan menyebarkan 35 kuesioner ke mahasiswa di Fakultas Ekonomi dari berbagai jurusan, mulai dari manajemen, ekonomi pembangunan, dan juga akuntansi. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat untuk teman kita, yaitu Shalom Lia. Baik, perkenalkan nama saya Maria. Saya Herlina dari jurusan akuntansi angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Agung Janu Matripai, saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Secara sempitnya, banyak yang kita lihat secara kasat mata terkait dengan intoleransi. Kita contohi sajalah terkait dengan bagaimana ketika ada mahasiswa yang berkumpul membahas agama, salah satu menyelewengkan terkait dengan ajaran-ajaran agama, dianggap tidak seiras dengan apa yang dia pelajari. Nah, itu kan yang menjadi tanda tanya besar bahwa kita masih kaku dalam beragama. Dan itu terkadang kita secara itu tadi vulgar kita lihat dan mendengar pembahasan-pembahasan itu di dalam sebuah tongkrongan kelompok yang ada di kampus. Ambil dari sudut pandang toleransi ya. Kalau toleransi sendiri, contohnya mungkin ketika saya sendiri susah dalam hal mata kuliah di kampus. Nah, teman saya ini walaupun dia berbeda agama dengan saya, dia tetap membantu. Ya, kalau masalah itu itu menjadi pondasi awal kita bahwa negara kita kan negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita yang menganut perbedaan tapi menuju persatuan itu tadi, yaitu hal yang biasa. Perasaan saya sendiri pribadi, saya merasa cukup senang ya, karena otomatis teman saya tidak cuma agama saya sendiri beragama, ada yang mungkin beragama Hindu, Muslim ya, walaupun mayoritas Muslim ya. Kalau ditanya pasti perasaan kita bangga, nyaman, karena kan keberagaman tuh kan kita bisa belajar dari keberagaman tuh, menghargai perbedaan dan memperluas wawasan. Kalau menurut saya sudah ya, di sini saya ambil dari sisi 2 agama, agama Islam. Kampus di sini menyediakan fasilitas berupa musola ya untuk beribadah. Nah, kalau untuk agama Kristen, kami setiap Jumat ada juga ibadah, dan kampus menyediakan satu ruangan di SBSN untuk kami ibadah setiap Jumat. Ya pastinya sangat memberikan ruangan yang adil,
karena kampus menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah seperti ada masjid di sini dan untuk yang lainnya. Ya, kalau secara pribadi saya tidak lihat ya kalau terkait dengan bagaimana kebebasan kampus dalam memberikan ruang keagamaan yang bebas. Ya, kita contoh saya, ketika kampus memiliki masjid kampus, yang mana dengan perbandingan yang dengan agama lainnya, contoh kayak gereja mungkin, atau vihara, atau tempat ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu kan memang jadi ada pendiskreditan. Kita di sini bukan berbicara tentang mayoritas ya, tapi kita bicara tentang kesetaraan. Nah, hal itu yang belum dilakukan oleh kampus. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan telah menghayati dan menerapkan nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam kehidupan sosial kampus, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama. Hal ini tercermin dari temuan bahwa 97,14% responden merasa nyaman berinteraksi dengan teman yang berbeda agama dan memiliki teman dekat yang berbeda keyakinan. Rata-rata hasil kuesioner juga menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi, meskipun terdapat satu indikator dengan nilai yang masih berada pada kategori cukup. Namun demikian, masih ada beberapa responden yang mengaku pernah mengalami atau menyaksikan sikap intoleransi dalam lingkungan kampus. Hasil data tadi, kami kelompok 1 memberikan solusi berupa poster edukasi dengan distribusi 100 lembar poster cetak disebarkan langsung ke mahasiswa di gedung Fakultas Ekonomi, dan poster digital disebarkan oleh seluruh anggota kelompok 1 melalui Instagram Story, grup WhatsApp, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan dan dampak kampanye.